Shalom, pemirsa yang diberkati Tuhan. Bertemu kembali dalam seri pelajaran Sekolah Sabat. Untuk itu mari kita berdoa. Terpujilah nama Tuhan atas segala kebaikan memelihara memberkati kami. Jika pada saat ini kami Tuhan boleh mendengarkan firman Tuhan. Tuntun dan peliharakan kami dengan Roh Kudus-Mu agar apa yang kami pelajari boleh menjadi berkat kekuatan bagi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran Sekolah Sabat, Kamis 6 April 2023. Judulnya adalah Setiap Benih Menghasilkan Tuaian. Dalam Wahyu 14 ada dua tuaian. Yang pertama tuan biji berwarna keemasan melambangkan orang-orang benar. Dan panen anggur yang berdarah mewakili yang tidak benar atau yang hilang. Kedua tuaian sudah masak sepenuhnya. Setiap benih yang ditaburkan sudah masak sepenuhnya. Bacalah Wahyu 14 ayat 17 sampai 20. Apakah artinya ungkapan ini? Kilangan yang besar yaitu murka Allah. Lihat juga Wahyu 14 ayat 10, Wahyu 15 ayat 1, dan Wahyu 16 ayat 1. Wahyu 14 ayat 17 sampai 20 demikian bunyinya. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang ada di sorga. Juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota, dan dari kilangan itu mengalir darah. Tingginya sampai ke kang kuda dan jauhnya 200 mil. Dan Wahyu 14 ayat 10, maka ia akan minum dari anggur murka Allah yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata-mata malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Wahyu 15 ayat 1. Dan aku melihat suatu tanda lain di langit, besar dan ajaib. 7 malaikat dengan 7 malapetaka terakhir, karena dengan itu berakhirlah murka Allah. Dalam Wahyu 16 ayat 1. Dan aku mendengar suara yang nyaring dari bait suci berkata kepada ke-7 malaikat itu, pergilah dan tumpahkanlah ke-7 cawan murka Allah itu ke atas bumi. Dan seorang malaikat lain datang dari mesbah. Ia berkuasa atas api. Dalam Wahyu 14 ayat 18. Inilah malaikat yang memerintahkan api pada penghakiman terakhir Allah. Tuaian telah masak, dosa telah mencapai batasnya. Pemberontakan telah melewati batas-batas belas kasihan Allah. Seburuk dan seburuk apapun keadaannya, itu akan menjadi lebih buruk sebelum semuanya berakhir. Allah yang pengasih telah melakukan segala yang Dia dapat lakukan bagi kita, termasuk mempersembahkan dirinya di kayu salib sebagai korban bagi dosa kita. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam Dia kita dibenarkan oleh Allah. Dalam 2 Korintus 5 ayat 21, lihat juga Galatia 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Apalagi yang bisa Tuhan lakukan melebihi salib itu? Tidak ada lagi yang bisa dilakukan kasih karunia untuk menebus mereka yang telah berulang kali menolak Kristus.
Ini adalah nubuatan yang mendesak dari Wahyu 14. Setiap benih telah siap untuk dipanen. Biji-bijian sudah matang dan anggur-anggur sudah matang sepenuhnya. Umat Allah menyatakan gambaran kasih karunia, belas kasihan, murah hati, dan kasihnya di hadapan alam semesta. Saudaraku, anak-anak si jahat mengungkapkan keserakahan, nafsu, kecemburuan, dan kebencian. Karakter Yesus dinyatakan dalam satu kelompok dan karakter iblis dalam kelompok lainnya. Alam semesta akan melihat dalam diri umat Allah sebuah nubuatan kebenaran yang mungkin tidak ada generasi sebelumnya yang pernah menyaksikannya. Berbeda dengan kebenaran Kristus yang dinyatakan dalam umatnya. Alam semesta akan melihat hasil penuh dari pemberontakan terhadap Allah. Kejahatan, dosa, dan pelanggaran hukum akan ditampilkan sepenuhnya di hadapan manusia dan malaikat. Perbedaan antara yang baik dan yang jahat, benar dan yang salah, kepatuhan dan ketidaktaatan akan terlihat jelas bagi seluruh alam semesta, baik bagi manusia maupun malaikat. Saudaraku yang kasihi oleh Yesus, seberapa baik Anda dapat melihat perbedaan antara yang baik dan yang jahat. Mengapa begitu penting bagi kita untuk melakukannya? Lihatlah Ibrani 12 ayat 14. Dalam Ibrani 5 ayat 14, tetapi makanan keras adalah untuk orang dewasa yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Demikianlah renungan kita pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih. Tuhan telah memaparkan kebenaran firman Tuhan pada kami saat ini. Kiranya urapi kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memaknainya dengan benar dan mempraktekannya dalam kehidupan kami. Agar kami Tuhan boleh menjadi orang-orang yang saleh, yang di mana Tuhan rindu untuk menyebut kami. Peliharakanlah hidup kami, tambahkan iman percaya kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.